Ya saudara, kembali dalam Bincang Sumut, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bupati Simalungun, Bapak RHS tentunya. Ini tadi cukup menarik semangat gotong royong atau yang biasa disebut dengan Marharwan Bolon. Bisa diceritakan lebih lengkap lagi Pak, tadi belum selesai kita berbicaranya. Ya, baik. Jadi antusias masyarakat ya sungguh luar biasa. Kalau pada sesi pertama kita melakukan gotong royong itu di desa masing-masing. Kalau saat ini kita cenderung fokus ya untuk jalan provinsi. Sebenarnya ini wewenang provinsi. Tapi kan Bang Jaka tahu, masyarakat itu tidak ngerti itu. Yang mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten, mana jalan negara. Yang penting itu daerah Simalungun. Ya terpaksa kita berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk minta izin. Kita juga melakukan gotong royong di jalan provinsi. Ya syukur alhamdulillah. Kalau dari Seribu Dolok ke Siantar, kita bisa menempuh sampai 2,5 jam. 2,5 jam. Tapi sekarang puji Tuhan, alhamdulillah bisa 1 jam lebih. 1 jam lebih. Kemarin lagi saya, mulai dari Pematang Siantar ke Perdagangan, sekarang sudah bisa ditempuh 1 jam. Ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa. Ini di luar daripada Marharwan Bolon tahap pertama. Ini akan terus berkelanjutan. Jadi ini yang mungkin membuat pemerintah pusat itu melirik Simalungun ya. Mereka melihat, waduh, memang ini perlu dibantu barangkali ini. Di samping kita juga melakukan membangun komunikasi ya, membangun jaringan ya ke kementerian terkait ya. Bang Jaka, saya sudah roadshow semua itu ke kementerian. Makanya ya syukur alhamdulillah untuk Kabupaten Simalungun itu menerima dak tertinggi loh. Sumatera Utara. Walaupun sebenarnya kalau diakumulasi dari teritorialnya justru kita yang paling kecil. Ya. Nah, tetapi ya syukur alhamdulillah ini merupakan suatu ya sejarah juga. Dan juga mungkin kado Natal buat Simalungun ya. Bahwa jalan ini juga, jalan provinsi, itu juga sudah dianggarkan Bang. Mulai dari Seribu Dolok sampai ke Siantar, Siantar sampai Perdagangan. Itu dianggarkan itu hampir 274 miliar lah. Ini juga merupakan suatu surprise ya di awal pemerintahan kita di tahun 2023 nanti. Dan merupakan langkah awal ya bagaimana kita untuk mempercepat ya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. Demikian Bang Jaka. Baik, cukup menarik ya karena memang pembangunan infrastruktur ini menjadi fokus utama dari pemerintah Kabupaten Simalungun. Pak, kita beralih ke yang lain, ini yang juga cukup menjadi perhatian. Di awal Desember lalu, Bupati Simalungun ini meresmikan ujikir di Kabupaten Simalungun untuk sebagai sumber sumber pendapatan asli daerah. Bisa diceritakan Pak bagaimana? Ya, di samping untuk sebagai salah satu lumbung sumber pendapatan ya, tetapi memang KIR ini memang sudah merupakan suatu kebutuhan wajib ya buat pemilik kendaraan ya. Bayangin saja Bang Jaka, Simalungun ini dengan luas teritorialnya 4.000 km, tak ada ujikirnya. Dan inilah yang merupakan PR kita ya, bahwa untuk saat ini memang kebetulan ada sarana pendukung gedungnya ya, jadi kita hanya mengupayakan untuk sarana perangkat lainnya. Makanya pada awal bulan Desember kita telah membuat untuk uji KIR kebetulan juga di ibu kota Pematang Raya ini. Dan rencana kita ke depan itu harus kita buat di 3 titik di seluruh Kabupaten Simalungun, di daerah Perdagangan dan di daerah Kecamatan Siantar. Rencananya kita akan bangun untuk 3 tempat untuk uji KIR di Simalungun. Demikian Bang Jaka. Baik, uji KIR akan dibangun di 3 tempat di Kabupaten Simalungun. Selain uji KIR tadi, program apa saja yang mungkin bisa dilakukan untuk menambah pendapatan asli daerah Simalungun, Pak? Ya baik, sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali. Sangat banyak. Ya. Cuma memang dibutuhkan ya sumber daya manusianya yang benar-benar punya militansi ya. Ini yang paling utama, militansi. Perlu dibangun kebersamaan bagaimana mereka ya mencintai dirinya sendiri. Itu saja dulu. Kalau terkait masalah sumber pendapatan banyak sekali Bang Jaka. Termasuk juga untuk dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata. Sektor pariwisata.
Kota Parapat, Kota Parapat. ya, itu mulai dari setelah mulai melandai ya COVID ini, mulai Oktober, November, Desember, okupasi hotel penuh, restoran berisi semuanya. Kemudian juga sarana pendukung tentu juga kebutuhan masyarakat yang ada di pesisir Danau Toba kan tentu juga jalan. Ya ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Parapat. Itu hanya di Kota Parapat. Banyak sebenarnya destinasi-destinasi pariwisata di Kabupaten Simalungun, termasuk destinasi budayanya juga, destinasi alamnya, luar biasa banyak. Mungkin kalau Bang Jaka pernah ke Thailand ya, ada namanya di sana itu Bukit Kembar. Kalau di sini ada, lebih hebat lagi, namanya Bukit Simarsolpa itu. Oh, baik. Lebih luar biasa, hanya saja ini memang dibutuhkan ya. Sarana pendukung, seperti tadi, infrastruktur jalan, itu yang paling utama. Jadi kita sampai menggunakan sarana-sarana yang ada, termasuk juga kita akan melakukan pinjaman daerah ya. Pinjaman daerah. Ya, melalui SMI ya, sarana multi infrastruktur ya. Rencananya minggu ini juga kita melakukan PKS ya dengan Kementerian Keuangan ya. Kita akan dikucurkan dan sudah mendapat persetujuan 300 miliar. Inilah yang nanti kita gunakan untuk peningkatan infrastruktur jalan di Simalungun. Dan tentu ini juga sangat ya mendukung ya untuk pertumbuhan multiplier efeknya. Karena di Simalungun itu ada semuanya. Materialnya ada semuanya. Pasirnya ada, galian C-nya ada, batunya ada, semuanya ada sebenarnya. Itu juga pasti akan meningkatkan gairah ya ekonomi lagi di Kabupaten Simalungun. Kemudian juga ada aset kita di Tapian Dolok itu 200 hektar. Rencananya kita akan buat di